Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita masih ada di bulan Agustus. Tentunya dalam pekan-pekan ini kita masih memperingati kemerdekaan negeri kita Indonesia. 80 tahun Tuhan sudah berikan anugerah kasih sayangnya buat negeri ini. Pertanyaannya buat kita sebagai anak bangsa, sudahkah kita benar-benar mengalami kemerdekaan? Dan utamanya bagi gereja Tuhan yang ada hari ini, di zaman ini, sudahkah Kristus Yesus firman-Nya memerdekakan hidup saudara? Ini menjadi sebuah catatan penting dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bagaimana caranya kita keluar dari perbudakan dosa, bagaimana caranya kita mengalami Tuhan secara utuh, dan benar-benar kuasa firman-Nya memerdekakan kita. Mari kita lihat Alkitab kita. Pembacaan hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga 32. Demikian kata firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang Yesus katakan? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Kalau saudara membaca Alkitab secara berurutan, secara kronologis, berarti ada peristiwa di atasnya, bahwa dalam sepanjang Yohanes pasal 8 dibuka dengan sebuah kisah bagaimana Yesus membebaskan seorang perempuan yang ketangkap basah berzina, saudara-saudara. Yang menangkap itu herannya adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu bersama-sama menjadi rivalnya Yesus Kristus ketika itu. Nah, dihadapkanlah perempuan ini ke hadapan Yesus, kemudian menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini harus dihukum sampai mati, dirajam dengan batu. Bagaimana menurut engkau? Orang-orang itu bertanya kepada Yesus. Ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada Yesus, Yesus dengan hikmat Allah memberikan jawaban dari pertanyaan. Dia katakan demikian, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah ia yang melempari wanita ini dengan batu. Dan Alkitab mencatat secara kronologis bahwa tidak ada satupun orang yang berani melempar batu wanita ini. Dari peristiwa itu Tuhan membebaskan, Tuhan memerdekakan wanita ini dari hukuman yang harusnya dia timpa pada masa itu. Nah, ini menjadi sebuah kisah penting. Kemudian Yesus bertemu lagi dengan orang-orang yang mengikut dia karena dahsyatnya pengajaran yang dilepaskan Yesus, sehingga orang mulai terkesima dan mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi. Dan betul saja, waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, bahwa dia bukan dari dunia ini, terjadilah sebuah perbedaan yang signifikan antara orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang nyinyir kepada Yesus. Dan kemudian ayat itu berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini menjadi sebuah statement yang sangat keras bagi kita semua. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kebenaran, dan kebenaran itu akan beroperasi dalam hidup kita, memerdekakan kita, maka yang paling penting di sini adalah kita harus berada di dalam firman-Nya, dan firman-Nya ada di dalam kita. Kita nggak akan pernah bisa menjadi murid Tuhan kalau kita tidak mengaplikasikan atau mengalami firman itu yang tinggal di dalam kita, dan kita di dalam firman. Orang bisa saja punya karunia dan segala macam hal yang baik dalam pelayanan, tetapi kalau tidak ada firman Allah, saya khawatir itu bukan firman Kristus, itu bukan karunia, tetapi sesuatu yang ditaruh oleh kerajaan kegelapan berupa kebenaran palsu. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya memiliki kebenaran firman Tuhan, maka identitas kita berubah, katanya, menjadi muridnya Kristus, menjadi orang-orang yang dimuridkan oleh Kristus. Nah, hari ini kalau saudara ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, pastikan saudara dan saya harus tetap di dalam firman.
firman ada di dalam kita. Firman itu mengajar, menasehati, menegur, memberikan arahan yang jelas, sehingga ketika kita melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan, maka kita terus belajar dari firman ini. Dan firman ini bukan hanya sekedar dikonsumsi secara pengetahuan teologis, tapi punya dampak dan kuasa yang akan bekerja dari dalam kita, yang akan memerdekakan kita, yang akan melepaskan kita, yang akan memberikan kita kekuatan, kemenangan, bahkan ada sesuatu yang luar biasa, kuasa yang dahsyat yang akan melepaskan kita dari berbagai hal. Sama seperti Injil Yohanes pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang pertama. Ketika Tuhan melepaskan orang atau perempuan yang berzina, dan tidak ada satupun orang yang berani menghakimi dia, karena dia mengalami Kristus, firman melindungi hidupnya, dan firman membebaskan dia. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu adalah benar-benar murid-Ku, kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kiranya bulan ini adalah bulan kemerdekaan, dan saudara benar-benar mengalami kemerdekaan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan berkati kita semua. Bapa, hamba-Mu berdoa buat semua pemirsa Gema, biar kami semua, utamanya kami yang tinggal di Indonesia, mengalami kemerdekaan secara real dalam kehidupan kami. Kami mengalami kemerdekaan dari dosa. Kami mengalami kemerdekaan yang benar-benar kami alami oleh karena Kristus dan firman-Nya tinggal dan melepaskan kami dari yang jahat, sehingga kami menjadi milik Kristus, kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan kebenaran-Mu tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.